Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Sehat semuanya? Sehat. Kabar baik ya? Ada yang sakit? Tidak. Semua sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Baik ya. Baik, untuk pagi ini sebelumnya seperti biasa kita awali pembelajaran dengan membaca doa terlebih dahulu. Ya kan? Untuk KM, untuk memimpin kegiatan doa ini ya. Siap. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maidas. Bisa. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Semoga. Bisa. Semoga. Bisa. Semoga. Bisa. Maidas. Pasti maju. Maju. Pasti bisa. Bisa. Harus bisa. Yes. Ya, baik, sebelumnya seperti biasa saya absen dulu kehadirannya ya. Abid Maulidin, Adinda Jauharatul Jamilah, Aditya Dwi Hartono, Aditya Hibatillah Suherman, Brian Cheng, Reisha Melani, hadir. Siti Toyibah, hadir. Sifa Aulia, hadir. Dari kapan? Baru. Sakit apa? Sudah ada yang nengok? Belum. Terus sini. Aldis Darbi Putra Ramdhani, Hadir. Willy Setiawan. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, kita mengadakan pretest terlebih dahulu ya, untuk melihat seberapa jauh pemahaman kalian ya terhadap materi. Ini kan soalnya. Kurang, Bu.
Ya baik, waktu sudah habis, silakan dikumpulkan ya. Ya, betul. Baik, selanjutnya adalah mengenai materi gerhana ya. Gerhana ada berapa? Ada gerhana? Gerhana? Nanti materi itu yang akan kita pelajari ya. Nah, tujuannya apa sih? Nah, tujuannya adalah melalui diskusi ini ya, peserta didik mampu menjelaskan fenomena terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan dengan mandiri. Yang kedua, melalui diskusi peserta didik mampu menjelaskan dampak gerhana bagi manusia di bumi dengan mandiri. Jadi kalian nanti dituntut untuk bisa menjelaskan peristiwa gerhana itu bagaimana, ya, prosesnya bagaimana terjadinya gerhana, ya, dan apa sih dampaknya gerhana itu bagi kehidupan kita di bumi kita. Itu yang akan kita pelajari. Ya. Kemudian selanjutnya adalah sudah pernah melihat gerhana? Sudah. Malam atau siang? Malam. Siang. Siang mana, Bu? Siang. Kalau gerhana matahari? Siang. Siang. Ya. Kita akan melihat penayangan video ya. Sejumlah wilayah Indonesia akan mengalami gerhana matahari total dan sebagian pada Kamis 20 April 2023. Gerhana matahari total merupakan gerhana yang terjadi ketika seluruh permukaan matahari tertutup oleh bulan. Nantinya akan ada 38 daerah di Indonesia yang dapat menyaksikan gerhana matahari ini. Namun, tahukah kamu ada 5 mitos gerhana matahari yang beredar di masyarakat? Yang pertama, gerhana matahari total bisa menyebabkan kebutaan. Dikutip dari Life Science, cahaya gerhana matahari memang berbahaya dan dapat merusak mata, tetapi tidak sampai menyebabkan kebutaan. Faktanya, melihat gerhana matahari dengan mata telanjang hanya dapat membuat mata menjadi terbuang. Kedua, yakni wanita hamil tidak boleh melihat gerhana matahari karena adanya radiasi berbahaya bagi bayi dalam kandungan. Namun nyatanya, sains menunjukkan bahwa di dalam matahari terdapat partikel neutrino yang dapat mencapai bumi dan tiap detik dapat menghujani manusia. Begitu pula dengan mitos bahwa gerhana dapat meracuni makanan. Mitos keempat, yakni tidak ada gerhana matahari total di kutub utara dan kutub selatan. Faktanya, gerhana matahari total terjadi di kutub utara pada 2015 lalu, sementara di kutub selatan terakhir terlihat pada 2003 silam. Dan mitos terakhir yakni gerhana matahari menandakan bencana. Mitos tersebut tidaklah benar, lantaran langit yang berubah menjadi gelap saat gerhana matahari tidak menunjukkan adanya bencana. Terlepas dari mitos-mitos tersebut, memang ada beberapa dampak yang ditimbulkan dari fenomena gerhana matahari ini, seperti kenaikan permukaan air laut, penurunan suhu, bintang-bintang atau planet yang menjadi terlihat, hingga perubahan perilaku pada hewan nocturna. Tak hanya itu, gerhana matahari juga dapat menyebabkan gangguan dalam komunikasi radio dan navigasi satelit dikarenakan oleh blackout. Namun blackout ini hanya akan terjadi sementara pada saat gerhana matahari. Informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merupakan gerhana yang jelas hanya bisa disaksikan oleh warga di wilayah tengah dan timur Indonesia. Puncak gerhana terlihat di Papua
yaitu tayangan video mengenai gerhana matahari dan gerhana bulan ya. Kemudian silakan untuk melakukan diskusi ya. Satu kelompok terdiri dari 4 atau 5 orang ya. Silakan disusun posisinya, porsinya, mejanya, dilakukan diskusi dari mulai sekarang. Ya, enak banget. Posisi. Ya ini tinggal ini kan apa sih namanya itu tinggal ubah kata-katanya aja gitu, cuman intinya harus sama aja gitu, Sama-sama yang di dalam teks. intinya sama. Menjelaskan gerhana matahari itu ada berapa, kan ada yang total, ada setengah, ada posisi, ada semua tempatnya, kan udah mulai bulan ya. Oke, siap, paham? Silakan untuk kelompok pertama untuk melakukan presentasinya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan gerhana bulan. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik sebagai moderator dan rekan saya sebagai pembicara. Saya Nova Lestari sebagai pembicara 1 dan Valdis pembicara kedua, Rahim dan Guntur sebagai peraga. Saya sebagai pembaca pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu gerhana bulan. Gerhana bulan adalah peristiwa alam ketika posisi bulan tertutup oleh bayangan bumi sehingga tidak memantulkan cahaya dari matahari. Peristiwa ini hanya dapat terjadi ketika posisi matahari, bumi, dan bulan hampir membentuk garis lurus. Waktu gerhana bulan terjadi adalah gerhana bulan hanya mungkin terjadi pada malam hari di waktu bulan purnama. Gerhana bulan, pada waktu gerhana bulan, cahaya matahari yang harusnya diterima oleh bulan terhalang oleh bayang-bayang bumi. Bulan berada dalam bayang-bayang bumi. Bayang-bayang bumi itu sendiri terbagi menjadi 2 jenis, yaitu umbra dan penumbra. Ini contoh gerhana bulan. Durasi gerhana bulan berlangsung yaitu biasanya sekitar 2 jam. Gerhana bulan itu sendiri aman dilihat oleh mata telanjang tanpa bantuan alat khusus dikarenakan cahaya dari gerhana bulan lebih redup daripada bulan purnama. Jenis-jenis dari gerhana bulan itu sendiri ada 3, yaitu gerhana bulan sebagian, gerhana bulan total, dan gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan sebagian terjadi ketika bulan tidak sepenuhnya tertutupi oleh bayang-bayang bumi. Sebagian permukaan berada di daerah penumbra, sedangkan sebagian lainnya berada di daerah umbra. Gerhana bulan total terjadi ketika posisi bulan berada dalam umbra bumi,
sehingga bulan tertutup sepenuhnya oleh bayangan bumi. Gerhana bulan total juga biasanya disebut sebagai bergun karena warna kemerahannya. Gerhana bulan penumbra terjadi ketika seluruh bagian bulan berada pada daerah penumbra, sehingga bulan masih bisa dilihat dengan warna yang suram. Ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, apa yang menyebabkan bulan terlihat merah selama gerhana bulan total? Saya akan menjawab, bulan terlihat merah selama gerhana bulan total karena cahaya matahari yang disaring oleh atmosfer bumi sebelum mencapai bulan. Cahaya tersebut cenderung memiliki spektrum yang lebih merah karena warna-warna lainnya dihamburkan atau dipatukan ke arah lain, menyebabkan bulan terlihat merah atau jingga dari bumi selama gerhana bulan total. Baik, kami di sini akan mempraktekkan proses terjadinya gerhana bulan. Di sini ada matahari, di sini yang warna putih bulan, dan yang merah ini bumi. Bulan berputar ke arah kanan. Kalau sudah sejajar dengan matahari, dia akan terjadi gerhana bulan. Baik, saya akan menanggapi tentang presentasi ini. Yang satu, kenapa kalian mempresentasikannya tidak menghadap ke audiens? Demikian presentasi dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, itu demikian presentasi dari kelompok 1. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Dilanjutkan presentasi dari kelompok 2. Dipersilahkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Pertama kita ucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa bertumbuh di sekolah yang kita cintai. Untuk ibu yang terhormat dan teman-teman yang saya banggakan, berdiri yang kami di sini ingin mempresentasikan atau menjelaskan fenomena dari gerhana matahari. Tetapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dan perkenalkan di samping kanan saya ada Brian Chen sebagai presenter pertama dan Julius dan Dina sebagai peraga. Pengertian gerhana. Gerhana adalah di mana tidak bisa saja benda langit di bumi karena tertutupi oleh benda langit lain. Alasan ilmuwan mengamati gerhana matahari. Para ilmuwan mempelajari corona selama gerhana matahari total untuk mempelajari bagaimana panas dan energi matahari terpancar dan dampaknya tertutupi. Gerhana matahari total sangat penting karena memungkinkan para ilmuwan untuk melihat corona yang berebut untuk dilihat, kecuali ketika cahaya terang matahari malam. Matahari adalah bintang besar yang memberi kita cahaya dan panas. Matahari juga mengirimkan sesuatu yang disebut angin surya yang dapat mempengaruhi teknologi kita dan orang-orang yang belum angkasa. Para ilmuwan ingin mengetahui bagaimana angin surya bermula agar dapat berselang. Para ilmuwan ingin mengetahui bagaimana angin surya agar dapat bersiap menghadapi masalah yang dapat ditimbulkannya. Alasan ilmuwan mengamati gerhana matahari. Selama berlangsungnya gerhana matahari, ilmuwan dapat mempelajari atmosfer bumi secara khusus karena ada sebagian kecil saja yang terhalang oleh bulan. Ilmuwan menggunakan instrumen koronagraf untuk menghalangi cahaya matahari yang mirip gerhana total. Ini masih kesulitan jika wilayah corona terdapat pada hati. Mempelajari gerhana matahari membantu para ilmuwan mempelajari ionosfer, yaitu lapisan partikel bermuatan listrik yang diciptakan oleh energi matahari. Perubahan pada ionosfer dapat berdampak signifikan terhadap teknologi dan sistem komunikasi yang juga penting bagi banyak hal seperti satelit dan GPS. Apa yang dapat kita pelajari dari gerhana? Apa itu atmosfer? Ionosfer adalah di mana partikel-partikel kecil yang bermuatan listrik yang berasal dari energi listrik.
pada misalkan kita ilustrasikan itu sebagai kompor dan ada percikan-percikan api, dan itu adalah simulasi dari dinosaurus. Dan ini adalah gambaran mengapa gerhana matahari bisa terjadi, karena matahari dan bulan dan bumi itu sejajar, dan ada yang namanya umbra dan penumbra. Ya, umbra yang berarti adalah gerhana total dan penumbra adalah gerhana sebagian. Gerhana matahari terdapat 3 jenis, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Maksudnya gerhana matahari total adalah bulan menutupi bumi itu sepenuhnya, jadi tidak ada yang benar-benar penuh. Dan untuk gerhana matahari sebagian, bulan hanya sebagian menutup, yang seperti bulan sabit, dan untuk cincinnya sama seperti gerhana matahari total, tapi bedanya sedikit berbentuk cincin. Terima kasih. Ini adalah peraga dari gerhana matahari. Ini adalah mataharinya, ini adalah bulan, dan ini adalah bumi. Misalnya kalau kita jelaskan mengapa bisa terjadi gerhana matahari, karena matahari, bulan, dan bumi sejajar, dan ada yang namanya umbra. Umbra itu di bagian sini. Jadi seperti cahaya matahari itu mengenai bumi, itu umbranya di bagian tengah. Untuk penumbranya itu di bagian samping. Jadi kenapa bisa ada yang namanya gerhana matahari total sebagian dan cincin, itu karena ada yang namanya penumbra dan umbra. Jika ada yang ingin bertanya, silakan ditanyakan. Izin bertanya. Saya dari kelompok 1 ingin menanyakan, mengapa penting untuk menggunakan perlindungan mata saat mengamati gerhana matahari? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari topik. Pentingnya menggunakan alat pengaman untuk menggunakan kacamata dalam melihat gerhana matahari itu sangat berbahaya karena bisa merusakkan mata, bisa menyebabkan kebutaan pada mata, dan harus menggunakan kacamata seperti atau filter khusus untuk teleskop. Baik, saya akan menurut saya presentasi kalian sudah bagus, tapi masih ada sedikit kekurangan, yaitu cara penyampaian materi, karena kalian itu kurang memahami dalam materi tersebut. Mungkin itu tadi yang kami sampaikan. Tidak ada kata-kata, lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke alam masing-masing. Demikian diskusi presentasi dari kelompok 2. Kita beri aplaus yang meriah untuk kelompok 2. Semuanya bagus ya. Itu adalah presentasi dari kalian untuk materi gerhana. Kita lanjutkan untuk ice breaking. Konsentrasi dimulai. Panjang. Panjang. Pendek. Panjang. Pendek. Pendek. Panjang. Panjang. Pendek. 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 Panjang. Panjang. Pendek. Pendek. Panjang. 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 Pendek. Pendek. Panjang. Pendek. Pendek. Panjang. Oke. Ya, kemudian sekarang kita akan mengerjakan KPD ya, satu kelompok 1 ya. Jadi ini untuk dijawab, silakan. Kelompok 1, kelompok 3. Kan kok berarti posisi matahari, bulan. Baik, waktunya sudah habis. Untuk pekerjaan KPD silakan untuk dikumpulkan.
Baik, untuk kesimpulan materi hari ini, siapa yang mau menjawab? Ya, kalau gerhana matahari posisinya Bulan berada di depan bumi. Di ya, antara matahari dan bumi. Ya, kemudian kalau gerhana bulan, Bulannya berada di belakang bumi. jadi matahari, bumi, bulan berada di garis lurus. Ya, itu adalah posisi pada saat gerhana bulan. Kemudian dampak bagi manusia. Cuacanya bagaimana? Ya. Kemudian kalau gerhana matahari, dampak bagi manusia bagaimana? Iya, bisa dapat merusak kalau hewan, Perubahan sikap pada sikapnya hewan betul. Ya, jadi itu dampak gerhana bagi kehidupan yang ada di bumi. Ini adalah latihan evaluasi, soal evaluasi atau tes format sumatif ya. Silakan dikerjakan. Kerjakan masing-masing ya, tidak boleh menyontek ya. Silakan dikumpulkan. Sekarang kalian mengisi kuesioner ya. Silakan diisi kuesionernya. Bye. Merah nih. Ya, ini akhir dari materi kita hari ini. Untuk besok ya, silakan membaca halaman 35. Jadi persiapkan ya dari rumah literasinya sehingga besok pelajarannya bisa lebih maksimal lagi. Ya, kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca doa dipimpin oleh Dong, siap berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maidas. Bisa. Takbir. Allahu Akbar. Takbir.